Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, kali ini kita akan mengkaji sedikit beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang mana ayat ini sangat-sangat viral. Karena dikatakan viral ini karena dia terdapat di dalam surat yang kedua, yaitu suratul Baqarah. Yang mana insya Allah setiap mukmin sudah pernah membacanya. Orang yang baru belajar ngaji insya Allah faham tentang hal ini. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih makna Bismillahirrahmanirrahim? Kita kaji sedikit. Bismillah, dengan namamu ya Allah, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Maksudnya dengan namamu itu apa? Kalau kita melakukan sesuatu, maka kita itu melibatkan Allah yang Maha Rahim dan Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah, kita ambil contoh, kalau kita melibatkan seseorang dalam urusan bisnis kita, itu saja kita kadang sukses. Apalagi kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti nggak ada alasan untuk rugi. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu amrin dibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara apa aja ini, kalau kita tidak memulainya dengan bismillah, fahuwa abtar, maka dia abtar. Apa sih makna abtar itu? Abtar itu kata muhaddis namanya maqtu, yaitu terputus. Apa yang terputus? Yaitu barokahnya. Apa sih barokah itu? Barokah itu ziyadatul khair. Maknanya kalau kita melakukan sesuatu pasti akan ada tambahan kebaikan kalau kita menggunakan bismillah. Jika tidak, maka akan terputus. Maka kita itu melakukan sesuatu, maka rewardnya, hasilnya akan nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh, orang yang bekerja tanpa mengucapkan bismillah, maka tidak dihitung ibadah. Na'udzubillah. Jangan sampai nih uang kita, gaji kita itu 1,5 juta atau 5 juta bahkan 20 juta, tapi di akhir bulan habis. Ini enggak barokah. Ada nih orang yang digaji 3 juta rupiah, sedikit sekali, tetapi apa? Bahkan ada yang lebih sedikit daripada 3 juta, tetapi di akhir bulan dia masih cukup. Bahkan teman-temannya yang gajinya ratusan juta itu pinjam kepada orang yang gajinya cuma 3 juta. Itu maknanya ada kebaikan di dalamnya. Maka jangan sampai kita berbuat sesuatu tanpa mengucapkan bismillah, termasuk baca Al-Quran. Ini peringatan penting. Baca Al-Quran aja pakai bismillah, yang mana setan takut. Nah, kita kadang baca WhatsApp nggak baca bismillah. Di mana WhatsApp atau internet banyak setannya ketimbang di Al-Quran. Ayo kita melakukan sesuatu pakai baca bismillah. Ayam itu halal, tapi kalau disembelih baca bismillah halal. Tapi nggak nyembelihnya nggak pakai bismillah jadi haram. Oleh karena itu pentingnya bismillah. Makna bismillah kali ini kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitas kita. Dalam membaca Al-Quran, dalam kita bekerja, dalam kita bermain, dalam kita mendatangi istri kita, semuanya kita memakai bismillah. Kemudian ayat yang pertama di dalam suratul Baqarah yaitu Alif Lam Mim, yang mana mufassir mengatakan la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tak perlu kita tafsirkan, kita tidak ada yang tahu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini, Al-Qur'an ini mustahil ada keraguan di dalamnya, mustahil kita jumpai kesalahannya. Tetapi ini kadang-kadang nih kita biasanya nih kalau kita membaca Al-Qur'an terjemah tanpa dibarengi seorang guru, kadang kita menjumpai ayat. Seandainya kita menjumpai ayat, ini ayat kira-kira kok nggak relevan ya kita terapkan di zaman modern ini. Ada ini ayat kenapa ya bertolak belakang antara ayat satu dengan ayat yang lainnya? Ini gimana dong? Lah, ini bagaimana? Padahal kita ketahui bersama karakteristik Al-Quran. Yang pertama, syumul, global, semuanya ada nih di sini. Sehingga kalau kita mencari hukum nggak ketemu, berarti kita harus mengatakan otak kita lah yang tidak mampu mencari hukum-hukum di Al-Quran. Kita belum menemukan. Yang kedua, Al-Quran waqi'un likulli zaman. Al-Quran itu available untuk kita praktekkan di segala zaman. Sehingga kalau kita baca, nih otak kita nih yang nggak mampu mencerna ayat ini dengan baik. Ini kalau ada Al-Quran ini,
ada yang bertolak belakang antara ayat satu dengan ayat yang lain, maka kita tidak boleh menerjemah Al-Quran dengan mata yang dengan tanpa ilmu. Sesungguhnya untuk mentafsiri Al-Quran itu banyak komponen ilmu yang harus kita terapkan. Ada ilmu asbabun nuzul, diantaranya ada di mana khos dan am. Ini diperuntukkan untuk umum atau untuk khusus. Ini diperuntukkan, jangan sampai kita salah dalil, mengutip dalil ini khusus bagi Nabi, kita terapkan kepada umum. Dalil ini diperuntukkan untuk Bani Israel, kita untukkan umum, maka jangan. Maka ada nasah dan mansuh, ada ayat wa mati'uhunna bil ma'ruf, nikahlah kontrak kalian dengan ma'ruf, itu ayat pertama. Yang keduanya di cancel, namanya mansuh. Kita harus paham. Oleh karena itu kalau kita tidak paham, jangan memaknai Al-Quran dengan semau kita. Ayo kita cari guru sehingga kita tidak salah dalam tafsir Al-Quran. Bahkan ulama mengatakan, barang siapa yang belajar tanpa guru, fasyekhu syaitan, maka gurunya adalah setan. Oleh karena itu, ayo kita belajar dengan para guru-guru kita. Yang kedua, selanjutnya adalah hudan lil muttaqin. Al-Quran ini diperuntukkan untuk siapa? Ternyata diperuntukkan untuk siapa? Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Ini Al-Quran ini bisa jadi petunjuk bagi orang muttaqin. Kalau orang yang nggak muttaqin, nggak jadi petunjuk. Ya seperti nggak ada nilainya, biasa saja. Tapi orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa, ini betul-betul sebagai petunjuk. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa yang dikategorikan muttaqin itu? Kita atau orang yang di luar sana? Dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Ciri-ciri orang yang muttaqin itu bagaimana? Yaitu yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Kita gaib itu bagaimana? Saya tanya, Allah itu wujud atau gaib? Ditanya, oh Allah itu gaib. Lah kenapa? Kita nggak pernah melihat. Kalau ada yang berkata, Allah itu wujud, emang pernah ketemu? Enggak. Padahal karakteristiknya itu di akidah kita, di akidah Asy'ariyah itu, yang sifat 20 diantaranya, wujud kita bako. Wujud, Allah itu wujud. Lalu kenapa? Dulu pertanyaan ini juga ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pengen melihat Allah, diain oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diutus Nabi Musa itu ke Gunung Tursina, Allah baru menampakkan cahayanya, kelasnya Nabi Musa, fasaiqa, beliau pingsan. Maknanya kitalah yang tidak mampu, mata kitalah yang tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu dhahirul wujud, dhahirud dhahir. Allah itu sesuatu zat yang maha nampak, yang jelas, tapi mata kita yang tidak mampu melihatnya. Malaikat wujud, tapi kita tidak mampu melihatnya. Jin itu wujud, tapi mereka bisa melihat kita, kita yang tidak bisa melihat mereka. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat belum tentu itu hukumnya itu gaib, melainkan itu wujud. Tetapi di sini dikatakan gaib ini adalah sesuatu yang kita tidak mampu melihatnya. Kita harus mengimani. Surga nggak mampu kita melihatnya. Maka itu kita harus mengimaninya. Taib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Ciri-ciri yang pertama, kita iman terhadap hal-hal yang gaib atau hal-hal yang mata kita tidak mampu melihatnya. Yang kedua adalah yaitu orang yang senantiasa mendirikan sholat. Sholat itu penting. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Nawawi itu mengatakan as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepala daripada ibadah-ibadah yang lain. Kita ketahui bahwasanya kepala itu komponen yang paling penting. Kita ambil contoh, seandainya kita di rumah kita lagi santai gitu, ada yang ketok pintu, tok tok tok. Kemudian dia mengucapkan salam, tiba-tiba kita buka, ada seseorang yang nggak punya kaki. Dia mengatakan, Pak, mohon maaf saya belum makan. Kita kasihan dong. Oh iya silahkan, kita masuk ini, kita kasih makan. Kemudian apa? Next time, hari berikutnya, ada orang ketok pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kita bukakan, dia ternyata punya kaki, nggak punya tangan. Kemudian apa? Dia begitu juga, minta makan, kita kasih. Tapi next time, di hari berikutnya, dia punya kaki, dia punya tangan, tapi nggak punya kepala. Kira-kira kita bukain nggak? Ya jelas enggak, kita hanya yang takut. Maknanya
Kepala ini komponen yang paling penting. Sehingga sholat itu dikatakan ra'sul ibadah, kepala daripada ibadah-ibadah yang lain. Sehingga ibadah yang lain ini penting, tapi sholat komponen yang paling penting. Sehingga kalau ibadah yang lain, kita ambil contoh haji, maka kalau mensyariatkannya bagaimana? Ya Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril untuk disampaikan Nabi Muhammad. Kemudian tentang puasa, malaikat Jibril dipanggil untuk disampaikan ke Nabi Muhammad. Perintah ibadah zakat begitu juga. Tapi perintah sholat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Jibril, engkau panggil Muhammad untuk jumpa denganku. Maknanya, perintah ini harus diserahkan langsung kepada baginda Nabi. Itu menunjukkan saking urgennya, pentingnya sholat itu. Dan sholat itu merupakan sesuatu, dikatakan oleh baginda Nabi, pertama kali amalan nanti yang dihisab di yaumul qiyamah, as-sholah. Kita lihat nih, kita diperiksa ini. Oh, sholatnya benar. Maka kalau sholatnya benar, amalan yang lain dihitung benar. Kalau sedekahnya oke, ini oke, sholatnya gak benar, karantina dulu di neraka. Kalau ada yang mau dikarantina, nggak lama kok, paling sehari 2 hari saja. Tetapi seharinya di akhirat, ka'alfi sanah, seperti halnya 1000 tahun di dunia. Oleh karena itu jangan main-main terhadap sholat. Ini orang mau sholat malah dicibir. Pak Haji mau sholat ya, nitip ya, saya belum sholat nih seminggu. Ini orang yang remehin sholat nih, nggak boleh model begitu. Oleh karena itu, ayo kita sholat. Tetapi sholat ini kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah sholat. Tetapi sholat yang dimaksud oleh baginda Nabi, sholatnya bagaimana? Diterangkan oleh baginda Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholatku. Lalu bagaimana dong? Kita kan hidup setelah wafatnya baginda Nabi mungkin 14 abad yang lalu. Kita nggak hidup kita itu jauh setelah wafatnya Rasulullah. Kita nggak pernah itu ngelihat sholatnya Rasulullah. Dengan cara apa? Belajar. Kita belajar kepada guru-guru kita, para ulama, para habaib, para kiai, para santri-santri yang sudah digembleng bertahun-tahun di dalam pondok. Maka kita belajar kaifiyatus sholah, sholat yang benar. Kita kadang urusan sholat ini, umur kita sudah dewasa, kita aja belum tentu faham makna sholat kita. Apakah boleh sholat itu takbirnya begini, apa begini, apa begini, apa begini? Mana yang betul? Apakah betul semua? Kita kadang nggak faham. Ayo dong kita pelajari. Ini ibadah yang paling penting di antara ibadah yang lain. Ayo jangan sampai kita itu melalaikan sholat dan kita tidak belajar sholat. Sampai dikatakan salah satunya la sholata illa bi fatihatil kitab. Jangan tidak dikatakan sholat kalau seseorang itu di dalam sholatnya tidak membaca suratul Fatihah. Maknanya wajib kita hukumnya untuk mempelajari suratul Fatihah. Kita harus paham takbir yang betul bagaimana, rukuk yang betul bagaimana. Oleh karena itu, ayo kita sholat, kita pelajari tata cara sholat versinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para ulama-ulama kita. Yaitu yang kedua, ciri-ciri orang yang muttaqin. Yang kedua adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang senantiasa apa? Mendermakan hartanya atau berinfak di jalan Allah sebagian hartanya. Kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya orang yang bersedekah itu dijauhkan dari balanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ditutupi dari apa? Sesuatu yang 70 kalau kita 70 keburukan akan dijauhkan dari kita apabila kita bersedekah. Bahkan di hadis yang panjang, barang siapa yang bersedekah, nanti tatkala nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diringankan sakitnya. Apakah dicabut nyawa itu sakit? Iya, betul sakit. Nih, baginda Nabi tatkala dicabut nyawanya kesakitan. Beliau kesakitan betul itu. Sampai beliau berkata, sebentar, tanyakan ke Allah Subhanahu wa taala, sakit ini hanya untuk aku atau semua umatku itu sakit? Iya ya Rasulullah, seluruh umatmu harus merasakan sakitnya. Bahkan di riwayat yang lain, yang pertama itu sakitnya dicabut nyawa, kayak pancing, ditaruh di tempat yang sama, ditarik, sakitnya minta ampun. Riwayat yang kedua, ada pedang ditaruh di tempat yang sama, digorokkan, dioleskan, dibacokkan, ditancapkan sampai 70 kali. Sakitnya luar biasa.
Nih, tatkala Rasulullah aja kesakitan, apalagi kita. Tetapi ini pesannya bahwasanya kalau orang ahli sedekah nanti akan diringankan sakitnya. Sehingga apa? Fadilah selanjutnya, kalau kita matinya insya Allah diringankan sakitnya. Bahkan di riwayat yang lain, penyebab husnul khatimah diantaranya yaitu orang yang senantiasa bersedekah. Oleh karena itu, ayo kita bersedekah. Bahkan baginda Nabi mengatakan di hadis yang panjang, mana kosot min malin, mustahil bagi orang yang bersedekah hartanya semakin berkurang. Saya nggak pernah itu dengar ada orang dikabarkan ada orang yang bersedekah tambah miskin. Nggak ada itu ceritanya. Orang yang suka bersedekah, bal yazdad, tambah kaya. Allah menjanjikan dilipat gandakan minimal 10. Minimal lagi berapa? 700 kali lipat. Sampai Allah mengatakan yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan siapa yang bersedekah, unlimited balasannya. Oleh karena itu jangan sampai ragu, ayo kita peduli terhadap sesama kita. Wabil khusus sekarang bagaimana saudara-saudara yang kebutuhan bagaimana makan, obat-obatan, yaitu yang terjadi di Palestina. Ayo kita bersedekah, berdonasi untuk mereka. Kemudian apa ciri-ciri orang yang muttaqin selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang yang beriman atas kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu ada 4 yang diturunkan kepada kita, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kali ini kita membahas Al-Quran aja deh. Yang Al-Quran ini dimana kitab yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Al-Quran ini syafi'an li ashabi. Al-Quran ini nanti tatkala di yaumil qiyamah akan mencari teman-temannya. Siapa temannya Al-Quran? Orang yang senantiasa ngopeni Al-Quran. Mau diapain di sana? Akan diberi syafaat. Syafaat itu bagaimana? Nih, tatkala ditimbang nih, dosa kita banyak, pahala kita dikit, dikasih syafaat, maka sebagai memperberat timbangan amal baik kita. Itu loh syafaat dari Al-Quran. Diperuntukkan siapa? Untuk teman-temannya Al-Quran. Siapa sih temannya Al-Quran? Orang yang senantiasa tilawatil Quran. Ayo kita ngaji. Saya ini banyak dosa, saya ini nggak bisa ngaji. Antum tahu analogi sederhana? Antum tahu gelas yang ada kopinya. Kalau kopi, bekas kopi yang segini itu, kopi itu, ampasnya itu, kita taruh di keran. Dengan air yang bersih. Lama-lama bersih nggak? Bersih dengan sendirinya. Sekotor apapun, kalau senantiasa kita guyur dengan kebaikan, kita guyur dengan menjalankan perintah Allah, lama-lama kita akan baik. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan mengalahkan keburukan. Keburukan akan hengkang pada diri kita. Ayo ngaji, ayo berbuat baik. Selanjutnya adalah apa? Wabil akhirati hum yuqinun, yaitu orang yang iman terhadap hari akhir. Kita iman kok, iya. Bahkan kata baginda Nabi asratus sa'ah, ciri-ciri kiamat itu ada 10. Di antaranya yang pertama akan datangnya Dajjal. Nah, ciri-ciri akan datangnya Dajjal ini. Yang pertama yaitu ada seseorang yang membangun bangunan yang mana dulunya dia tidak mampu. Bahkan dia beli sendal aja tidak mampu. Dia sekarang mampu membikin gedung yang gedungnya lebih tinggi daripada gunung. Ditanya oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah? Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Kita ketahui bahwasanya ciri-ciri yang pertama, di bangsa Arab ini gedung-gedung bencangkarna langit sudah tinggi, sudah banyak. Bahkan di Saudi Arabia, hotelnya itu depan Ka'bah Baitullah sangat tinggi. Di Dubai sangat tinggi. Bahkan sekarang lagi OTW pembangunan, lagi jalan pembangunan, namanya Kingdom Tower. Itu 1,2 kilo di Jeddah. Oleh karena itu ciri-ciri yang pertama sudah ada. Nah, yang kedua, ada seorang wanita yang melahirkan tuannya. Ini tatkala baca hadis ini saya seolah-olah tidak paham nih. Gimana sih seorang wanita kok melahirkan tuannya? Ternyata setelah kita telaah dengan baik, ternyata itu kejadiannya di Indonesia. Loh iya, di sekitar kita ini, bukan hanya di Indonesia, mungkin di Anda semua, mungkin ada di Malaysia juga. Apa ini? Ini kita lihat nih, ada orang wanita melahirkan anaknya, kemudian ditarbiyah dengan bagus, sudah gede,
disekolahin, gede minta nikah dinikahin, setelah nikah suami istrinya kerja, apa yang di rumah yang bersihkan rumahnya adalah ibunya. Ibunya karena aktivitas anaknya banyak teman-temannya, ibunya bilang, sudah nak, nanti kamu malu, ibu ini orang desa, ya sudah kamu tinggal di rumah ini, ibu cukup di garasi mobil itu saja cukup. Ibunya mengalah. Setelah itu istrinya mengandung, maka setelah mengandung besoknya kerja, anaknya dititipkan ibunya. Dia mengalah rumah, dia mengalah untuk mengasuh anaknya. Dia itu adalah ibu kita, bukan pembantu kita. Banyak kok di antara kita yang lupa itu ibu kita. Kita titipin anak kita, bahkan bukan 1, 2 semua. Dari anak kakak, anak adik semua dititipin. Itu pembantu atau ibu kita? Ternyata itu disindir oleh baginda Nabi. Itulah ciri-ciri kiamat. Orang tua, seorang wanita yang melahirkan tuannya. Na'udzubillah. Jangan sampai itu ciri-ciri kiamat ada pada diri kita. Na'udzubillah. Oleh karena itu kita harus iman terhadap hari akhir. Kita tidak boleh nih kita akan hidup selamanya. Kita harus iman. Kemudian apa? Yaitu ayat selanjutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Itulah orang-orang yang muttaqin, orang yang mendapatkan hudan atau petunjuk daripada Tuhannya. Orang yang mendapatkan petunjuk itu enaknya begini. Contoh, saya ini tinggal di Malang. Saya mau ke Surabaya. Caranya bagaimana? Masuk jalan. Seandainya kita masuk jalan tol, gitu baru masuk, enak gitu. Surabaya kanan, Surabaya kiri, Surabaya sekian ratus meter lagi. Itu jelas. Itu petunjuk. Begitu juga kalau kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, enak hidup kita. Ini jangan nih, ini haram, diarahin nama Allah. Ini yang halal, ini yang barokah, kita ditunjukin terus. Contoh, kita mau melakukan sesuatu yang haram, dilarang oleh Allah. Kadang kita udah jangan, diarahin ke sesuatu yang baik. Oleh karena itu, ayo indikasi orang muttaqin ini, ayo kita adakan pada diri kita sehingga apa? Kita senantiasa mendapatkan hudan atau petunjuk dari Tuhan kita. Terakhir, wa ulaika humul muflihun. Orang yang mendapatkan petunjuk tadi adalah orang-orang yang muflihun, orang yang senang, orang yang bahagia. Makanya ciri-ciri orang yang muttaqin ini yang pertama adalah iman terhadap hal-hal yang gaib. Yang kedua adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat versinya Rasulullah SAW. Orang yang ketiga adalah orang yang senantiasa bersedekah, berinfak, berdonasi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah orang yang senantiasa iman terhadap kitab-kitab Allah, di antaranya adalah Al-Qur'an. Cara mengimaninya, rajin baca Al-Qur'an, rajin mengkaji kitab Al-Qur'an, rajin untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang terakhir adalah kita percaya adanya hari akhir. Taib, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ciri-ciri orang muttaqin itu ada pada diri kita sehingga kita insya Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, semoga bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya kepada jamaah semua atau teman-teman yang menyaksikan ini. Jangan lupa minta tolong share, komen, like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.